能产生应激反应。哦，赶走许师弟啊！哼，啊，对哦，人呢？给我用点劲儿！别给老子装死！你刮一个试试。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 39 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, Bang Bechen meminta Xian Er untuk menjalankan tugas, yaitu mengambil kunci Azure yang berada di Sekte Jiuyang. Rencananya Xian Er akan pergi bersama dengan Lin Xuan dan juga Su Qingyun menuju sekte tersebut. Episode 39 kali ini pun dimulai dengan Xian Er dan Su Qingyun yang berjalan mengendap-endap ketika berada di perjalanan menuju sekte Jiuyang. Su Qingyun sendiri tampak mempertanyakan apakah mereka memang perlu berhati-hati seperti ini karena sejauh mata memandang tidak ada siapapun di jalanan yang sedang mereka lalui. Akan tetapi Xian Er meminta Su Qingyun untuk tidak banyak bacot dan menuruti saja apa yang dia perintahkan. Ketika mereka berdua sedang sibuk mengamati situasi, tiba-tiba saja Lin Xuan berjalan dengan santai tanpa memperdulikan keamanan sekitar. Xian Er pun tampak marah-marah karena mereka tidak bisa menganggap enteng sekte Jiuyang yang berada di dekat sini. Di satu sisi, Su Qingyun bertanya apakah Lin Xuan sedang tidak enak badan karena Lin Xuan terlihat cukup murung. Lin Xuan sendiri berkata kalau dia baik-baik saja dan meminta Su Qingyun untuk berjalan duluan ke depan guna mencari pintu masuk ke dalam sekte Jiuyang. Setelah Su Qingyun pergi duluan, Lin Xuan tampak merasa lebih lega dan juga tenang. Sontak hal ini pun mengundang rasa penasaran Xian Er yang bertanya-tanya kenapa Lin Xuan pura-pura sakit di hadapan Su Qingyun tadi. Lin Xuan pun menjelaskan kalau dia tidak pura-pura sakit, melainkan dia tidak merasa nyaman ketika Su Qingyun berada di dekatnya. Pikiran tahu dari Lin Xuan tidak stabil dan tubuhnya seperti sedang duduk di atas jarum saja. Lin Xuan dan Xian Er tampak menghabiskan banyak waktu untuk berdebat satu sama lain perihal gangguan kesehatan yang dialami oleh Lin Xuan jika dia berada dekat dengan Su Qingyun. Di saat yang sama mereka juga baru sadar kalau Su Qingyun sudah semakin jauh masuk ke dalam sekte Jiuyang. Setelah menelusuri jejak kaki dari Su Qingyun, pada akhirnya Xian Er dan Lin Xuan menemukan kalau Su Qingyun masuk ke dalam sebuah gua. Tanpa ragu-ragu mereka berdua segera masuk ke dalam gua tersebut guna menemukan keberadaan Su Qingyun. Baru saja menginjak bagian halaman depan gua, Xian Er sudah merasakan ada hal yang aneh, tapi di satu sisi Lin Xuan malah sama sekali tidak merasakan apapun. Pada akhirnya Xian Er memaksa Lin Xuan untuk menjauh dari dalam gua karena banyak sekali energi iblis di sekitaran gua yang hendak mereka masuki. Sementara itu, Su Qingyun sudah berada di dalam gua dan tampak dia sama sekali tidak terpengaruh dengan banyaknya energi iblis di dalam gua tersebut. Su Qingyun juga bingung kenapa ada banyak sekali energi iblis, padahal di dalam gua tidak ada celah menuju dunia iblis. Tak lama kemudian, Su Qingyun melihat langsung ada seorang pekerja yang sedang dipukuli oleh salah seorang pasukan dari sekte Jiuyang. Ternyata para pekerja di dalam gua ini sedang menambang energi iblis dan memasukkannya ke dalam sebuah kendi.
Melihat kejadian ini, akhirnya Su Qingyun bisa paham kenapa di dalam gua terdapat banyak sekali energi iblis, karena ternyata para penambang menggali celah dunia iblis untuk dimanfaatkan demi kepentingan sekte Jiuyang. Su Qingyun yang tidak bisa melihat penyiksaan ini kemudian secara diam-diam menyusup ke belakang pasukan sekte Jiuyang untuk melakukan serangan diam-diam. Pembunuhan yang dilakukan oleh Su Qingyun kepada pasukan sekte Jiuyang langsung terdengar oleh pasukan yang lain. Pasukan sekte Jiuyang juga heran kenapa Su Qingyun bisa kebal terhadap energi iblis di dalam gua ini, padahal dia tidak menggunakan masker sama sekali. Sementara itu, Lin Xuan dan Xian Er berencana masuk ke dalam sekte Jiuyang melalui gerbang utama. Mereka menggunakan ide dari Xian Er, yaitu masuk ke dalam kereta barang yang hendak masuk ke dalam sekte Jiuyang. Ide yang dibuat oleh Xian Er tampak tidak terlalu efektif karena penjaga sekte Jiuyang sudah menggunakan teknologi modern untuk mengecek barang bawaan di dalam kereta. Penjaga sekte langsung membunyikan lonceng tanda bahaya karena sekte Jiuyang hendak dimasuki oleh 2 orang penyusup sekaligus. Benar saja 2 orang penjaga sekte Jiuyang langsung mengambil sebuah bom untuk menghancurkan kereta yang dinaiki oleh Xian Er dan juga Lin Xuan. Di sini masih cukup beruntung Xian Er dan Lin Xuan tidak tewas terkena ledakan bom yang dilemparkan oleh pasukan sekte Jiuyang. Karena mereka berdua sudah ketahuan, maka Xian Er dan Lin Xuan langsung menghajar 2 orang penjaga di hadapan mereka. Di saat yang sama juga datang 3 orang penjaga lain yang berlari ke arah Xian Er dan juga Lin Xuan. Xian Er yang menggunakan bubuk racun tampak tidak bisa membuat 3 orang penjaga pingsan karena mereka bertiga menggunakan masker. Sontak hal ini pun membuat Lin Xuan dan Xian Er memutuskan untuk lari masuk ke dalam sekte Jiuyang. Beberapa saat kemudian, Xian Er dan Lin Xuan berhasil lolos dari kejaran pasukan sekte Jiuyang dan sekarang mereka berdua sedang melihat-lihat situasi di dalam sekte. Diketahui sekte Jiuyang yang berada di dalam gua memiliki peralatan untuk menyiksa budak-budak yang mereka pekerjakan. Ketika Lin Xuan sedang melihat salah satu alat penyiksa budak, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh suara yang ada di dalam alat tersebut. Ternyata sedari tadi Su Qingyun sudah berada di dalam alat tersebut dan kondisinya saat ini sedang terluka parah. Lin Xuan lekas mengeluarkan Su Qingyun sembari meminta Xian Er untuk menghentikan pendarahannya. Xian Er kemudian menaburkan bubuk ajaib yang dia miliki untuk menyembuhkan seluruh luka yang ada di tubuh Su Qingyun. Benar saja, dengan sekejap luka-luka di tubuh Su Qingyun pulih dengan cepat, meskipun tampak Su Qingyun langsung pingsan. Lin Xuan yang tidak tega melihat kondisi Su Qingyun berencana membalas dendam kepada pemimpin sekte Jiuyang. Benar saja, tak lama kemudian datang ketua sekte Jiuyang bernama Huang Eryang ke hadapan Lin Xuan dan juga Xian Er. Tampak Huang Eryang hanya tertawa mendengar semua perkataan dari Lin Xuan yang ingin membalaskan dendam dari Su Qingyun. Adu serangan langsung terjadi antara Lin Xuan Xian Er melawan Huang Eryang. Bahkan di sini terlihat Su Qingyun bangun dari pingsan dan mencoba untuk melakukan serangan diam-diam ke arah Huang Eryang. Masih cukup beruntung Huang Eryang mampu menghindari tusukan pisau yang dilancarkan oleh Su Qingyun kepadanya. Alih-alih marah kepada Lin Xuan, Xian Er dan juga Su Qingyun, Huang Eryang malah meminta mereka bertiga untuk masuk menjadi murid di sekte Jiuyang karena mereka bertiga cukuplah berbakat. Tapi tentu saja permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah karena sekte Jiuyang adalah sekte kejam yang memperkerjakan budak untuk menambang energi iblis di dalam gua.
Omong kosong, Sekte Jiuyang merupakan sekte baik yang berada di bawah naungan aliansi Tiandao. Sekte kami juga sangat baik dalam memperlakukan murid-muridnya, ucap Huang Er yang mencoba meyakinkan Lin Xuan, Xian Er dan juga Su Qingyun. 谁稀罕来你们这种邪恶宗门啊？ 狮子雄厚，福利有我，外人不要太羡慕哟。 Rayuan dari Huang Er yang kepada 3 orang murid dari Sekte Dao Immortal ini juga sekaligus menutup episode 39 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.